Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar ananda semua? Bagaimana kabar salihah semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Karena dengan nikmat Allah ananda salihah, pada hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah. Ananda salihah, hari ini pelajaran kita apa? Nah, hari ini pelajaran kita adalah fikih. Apa pembahasan kita hari ini? Hari ini insya Allah kita akan membahas sebab tayammum. Jadi tema pembahasan kita hari ini adalah sebab tayammum. Kapan sih kita boleh tayammum? Ya, jadi itu yang akan kita bahas. Jadi pembahasan kita hari ini masih berkaitan tentang tayammum. Kalau gitu apa tujuan kita belajar hari ini ananda salihah? Nah, jadi hari ini kita akan sama-sama mengetahui dan memahami sebab tayammum. Itu tujuan kita belajar hari ini. Ustaz ulangi, mengetahui dan memahami sebab-sebab tayammum. Nah, ananda salihah, pada pertemuan sebelumnya Ustaz sudah menjelaskan tentang arti tayammum. Ya, ada yang masih ingat ananda salihah arti tayammum? Ada yang masih ingat atau sudah lupa? Nah, alhamdulillah. Jadi tayammum artinya adalah mengusap wajah dan telapak tangan dengan debu atau tanah yang suci. Ya, itu dia makna dari tayammum. Ustaz ulangi. Mengusap wajah dan telapak tangan dengan debu atau tanah yang suci. Itulah dia makna tayammum. Ya. Saya ulangi lagi. Jadi makna tayammum adalah yang sudah kita jelaskan pada pekan yang lalu. Mengusap wajah dan telapak tangan dengan debu atau tanah yang suci. Jadi tayammum itu kita tepukkan satu kali, kemudian usap wajah dan telapak tangan kita ya dengan debu atau tanah yang suci. Kalau gitu, kapan kita boleh tayammum? Ya, ananda salihah, kapan sih kita boleh tayammum? Dan ananda salihah harus ketahui bahwa tayammum itu adalah seperti wudu. Ya. Jadi kalau ada air kita berwudu. Kalau tidak ada maka kita bertayammum seperti yang Ustaz jelaskan. Ya. Kalau ada air dan kita mampu memakai air, maka kita berwudu. Kalau tidak ada air atau ada air tapi kita tidak mampu menggunakan air, maka kita bertayammum. Kalau gitu kapan kita boleh bertayammum? Ya. Kapan sih kita boleh bertayammum ananda salihah? Apa saja sih sebabnya tayammum itu? Nah, sekarang itu yang akan kita bahas. Sebab yang pertama tayammum ananda salihah, baru kita boleh bertayammum. Yang pertama yaitu tidak ditemukan air. Ya, itu dia sebab yang pertama kita boleh tayammum. Ustaz ulangi, sebab yang pertama kita boleh tayammum ya, yaitu tidak ditemukannya air.
Contoh misalnya, ya, kalian misalnya pergi ke padang pasir misalnya, pergi ke daerah Arab Saudi misalkan, ya, untuk umrah contohnya. Kemudian kalian mengendarai bis misalnya, di tengah jalan tiba-tiba bisnya macet atau mogok, ya. Kemudian waktu sholat sudah tiba, kalian kesana kemari mencari air untuk wudhu, ternyata tidak ada, ya. Sudah kesana kemari, keliling-keliling di sekitar padang pasir, tidak ada air, tidak ditemukan air. Kalau kalian tidak menemukan air, maka pada saat itu kalian boleh bertayamum dengan cara menepukkan telapak tangan kalian satu kali, kemudian usap mukanya dan telapak tangannya. Jangan lupa sebelum tayamum baca bismillah. Nah, itu dia sebab yang pertama. Ya, kita boleh tayamum jika tidak ada air. Kita sudah berusaha cari-cari air. Ustadz, di rumah saya tidak ada air misalnya, mesinnya macet, boleh tidak tayamum? Harus cari dulu air, ya, di sekitar rumah kalian. Tetangganya ada air, kalau ada air tidak boleh tayamum, ya. Kalau di kampung itu misalnya atau di kota itu kekeringan, tidak ada air, kalian sudah cari kemana-mana tidak ada air, baru boleh tayamum. Faham insyaallah? Sebab yang pertama tidak ditemukan air, alhamdulillah. Kemudian sebab yang kedua kita boleh tayamum, ananda salihah, yaitu sakit atau terluka dan khawatir menggunakan air. Ya, Ustaz ulangi. Sakit atau terluka dan khawatir menggunakan air. Itu dia sebab tayamum yang kedua. Jadi yang pertama tadi tidak ditemukan air. Kemudian sebab kita boleh tayamum yang kedua karena sakit atau terluka dan khawatir kalau menggunakan air. Ya. Contohnya misalnya kalian sakit demam tinggi, ya. Kemudian pergi ke rumah sakit. Kemudian dokter bilang ini misalnya Ananda ini nanti usahakan jangan sentuh air, ya. Jangan pegang air dulu, karena kalau pakai air atau kalau pegang air nanti panasnya semakin parah misalnya, ya. Maka pada saat itu boleh kalian bertayamum atau siapapun orang yang sakit, ya, kalau dia tidak mampu menggunakan air, kalau dikhawatirkan kalau jika dia menggunakan air maka sakitnya akan makin parah, maka dia boleh bertayamum. Atau yang di sini terluka karena jatuh misalkan, besar lukanya, atau terluka karena luka bakar, atau terluka karena bekas jahitan, ya, di tangannya atau di kakinya atau di kepalanya, dan jika menggunakan air, terkena oleh air, maka lukanya akan menjadi makin parah. Pada saat itu ananda salihah, maka boleh kita tayamum. Ustadz, kalau lukanya kecil, contohnya cuma luka sama silet, ya, atau luka jatuh sedikit, ya, jatuh sepeda. Kalau kalian tidak khawatir dan tidak membahayakan kalau lukanya itu kena air, maka kita berwudu, ya. Pada saat itu maka pahalanya lebih besar. Karena ketika kita menyempurnakan wudu dikala kita kesulitan, ya, karena mungkin ada luka sedikit, ya, dan tidak mengkhawatirkan luka itu akan makin parah, maka pahalanya makin besar. Jika kita kenakan air misalnya luka kita itu dan ternyata semakin parah, maka kita boleh bertayamum. Nah,
Itulah dia sebab tayamum yang kedua. Faham insyaallah? Karena sakit atau terluka dan khawatir menggunakan air. Itu dia sebab yang ketiga, yang kedua. Sekarang sebab tayamum yang ketiga, Ananda Saleh, yaitu air sangat dingin dan sulit dipanaskan. Ya. Karena mungkin airnya sangat dingin dan sulit untuk dipanaskan. Nah, jadi sebab yang ketiga yaitu air sangat dingin dan sulit dipanaskan. Contohnya misalnya tiba-tiba di Indonesia turun salju, kemudian airnya sangat dingin atau menjadi es batu, ya, maka kita boleh bertayamum. Kita tepukkan telapak tangan kita di tembok, misalnya di tembok ada debu, kemudian kita usap muka dan telapak tangan kita 1 kali, ya. Atau sulit dipanaskan, ya, airnya sangat dingin dan sulit dipanaskan. Kalau bisa dipanaskan maka dipanaskan, berwudu, ya. Kalau tidak bisa dipanaskan dan sulit, kalau dipanaskan setiap kali wudu, maka kita boleh bertayamum. Jadi ini dia sebab kita boleh bertayamum yang ketiga, yaitu air sangat dingin dan sulit untuk dipanaskan. Contoh yang lain, misalnya kalian pergi mau main-main ke kutub utara misalnya, ya, melihat penguin langsung. Sampai di sana sangat dingin, airnya seperti es batu, ya, dinginnya seperti es. Semua permukaan tertutup oleh salju, ya. Maka kalian boleh bertayamum. Soalnya jika dipaksakan, misalnya kalau kalian paksakan berwudu dengan air itu, maka akan sakit, akan demam, akan masuk angin, maka boleh bertayamum, ya. Tapi dinginnya itu, kalau dinginnya dingin sedikit dan tidak membahayakan kalau berwudu dengan air itu, maka lebih bagus berwudu. Karena seperti kita katakan tadi, berwudu dikala sulit, ya, menyempurnakan wudu dikala sulit, itu keutamaannya atau pahalanya jauh lebih besar, ya. Paham insyaallah sebab yang ketiga, air sangat dingin dan sulit dipanaskan, baru boleh bertayamum. Kemudian sebab yang keempat, Ananda Salihah, kita boleh bertayamum, yaitu air terbatas untuk kebutuhan minum saja, ya. Satu lagi, kita boleh bertayamum jika airnya terbatas untuk kebutuhan minum saja. Contoh, misalkan kalian pergi menggunakan pesawat misalnya, ya, kemudian di atas pesawat tiba waktu sholat, kalian cuma bawa air untuk diminum, cuma 1 botol misalkan. Mau ke toilet, airnya terbatas, ya, misalnya tidak ada air di toilet, cuman bawa air untuk minum. Jika kalian berwudu dengan air botol itu, maka tidak ada pakai minum, maka saat itu boleh bertayamum, ya. Atau contoh, misalnya di sebuah kampung terjadi musim kemarau, semua sumur misalnya airnya semakin sedikit, hanya cukup untuk minum dan untuk masak. Jika dipakai untuk yang lain misalnya tidak cukup, ya, pada saat itu maka kita boleh bertayamum, ya. Paham insyaallah sebab yang keempat, air terbatas untuk kebutuhan minum saja, ya. Pada saat itu kita boleh tayamum. Nah, inilah dia 4 sebab kita boleh bertayamum, Ananda Salihah. Untuk kesimpulannya, hari ini kita sudah mempelajari sebab-sebab tayamum. Yang pertama yaitu
kita boleh bertayamum jika tidak ditemukan air. Ya, ada 4 sebab tayamum ya. Yang pertama, tidak ditemukan air. Kemudian yang kedua, sakit atau terluka dan khawatir menggunakan air. Kemudian yang ketiga, air sangat dingin dan sulit dipanaskan. Kemudian sebab yang keempat, air terbatas untuk kebutuhan minum saja. Nah, jika ini terjadi pada kalian, maka kalian boleh bertayamum. Nah, inilah dia 4 sebab tayamum yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Kurang lebihnya dari penjelasan Ustadz minta maaf. Kita akhiri pertemuan hari ini atau pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.